Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa bersama-sama dikasih kemampuan, dikasih semangat untuk bisa bersama hadir dalam rangka yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu melaksanakan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, bersama-sama belajar. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai kajian kitab Nashul Ibad ini, mari kita tawasul terlebih dahulu khususnya kepada pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'uli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sekarang sampai di maqalah yang ke-12 bagi Bapak Ibu yang buka kitab, ada di baris 7 ya, dari bawah halaman kelima. Baris ke-7 dari bawah halaman kelima. Wal maqalatu tsaniyata asyrata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bil ulumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyrata. Nasihat yang ke-12. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makalah yang ke-12 ini merupakan hadis Nabi. La saghirata ma'al israri. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Maksudnya apa? Fa inna bil muwadhabati 'alaiha ta'zumu fatasiru kabiratan. Maka sesungguhnya dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus maka akan menjadi besar. Fatasiru kabiratan, maka jadilah dosa yang besar. Kabiratan dibaca fathah tanwin karena menjadi isimnya saudaranya kana. Wa idan annaha ala azmi istidamatiha tasiru kabiratan fa inna niyatul mar'i fil ma'asi kanat maksiatan. Dan juga sesungguhnya dosa kecil, annaha, dosa kecil ini, ala azmi istidamatiha, yang diniatkan secara terus-menerus untuk dilakukan, maka jadilah dosa besar. Karena sesungguhnya niatnya seseorang dalam menjalankan atau melaksanakan kemaksiatan itu kanat maksiatan, itu juga merupakan suatu kemaksiatan.
Nah, maqalah yang ke-12 sebagaimana tadi dibacakan merupakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh rawah hadal hadits Ad-Dailami an Ibni Abbas diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari sahabat Ibnu Abbas. Baiklah, suwiratan ma'al Isra'i. Mulai kita kaji bareng-bareng ya. La suwiratan, tidak ada dosa kecil. Artinya dosa kecil yang kita lakukan terus menerus maka tentunya akan menjadi dosa besar. Sebagai yang pernah kita singgung ya di pertemuan berikutnya, gunung yang begitu besar itu bukan batu yang besar numpuk gitu, tapi ada atau terdiri dari kerikil batu kecil-kecil begitu besar, begitu banyak sehingga nampak gunung yang besar. Api yang terjadi kebakaran di suatu tempat tidaklah tiba-tiba besar begitu api, tapi tidak, mungkin dari api yang begitu kecil, dari percikan korsletnya listrik atau mungkin korek api sehingga menjadi besar. Begitu juga bisa diibaratkan sebagai banjir, tidak ujug-ujug banjir itu besar, tidak, tapi kumpulan air hujan, air apa semua jadi satu nyatu jadilah banjir besar. Artinya apa? Kita tidak boleh meremehkan dosa yang walaupun hanya sekecil apapun. Maka di maqalah yang ke-11 itu la tahqiru adz-dzunub as-sughar. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil itu tatasya'ab min adz-dzunub al-kibar, akan bercabang menjadi dosa-dosa yang besar. Nah, dari situlah maka betul-betul menjadi satu perhatian bagi kita, walaupun dosa kecil betul-betul harus kita taubati, harus kita selesaikan dengan berusaha semaksimal mungkin. Karena kalau terus-menerus kita lakukan, ya tentunya akan menjadi hal yang besar, bahkan fatasiru kabiratan, akan menjadi dosa yang besar. Nah, karena memang salah satu efek dari dosa walaupun kecil yang kita lakukan terus-menerus akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Nah, kalau sudah jadi satu hal yang kemudian menjadi biasa kita lakukan, ini salah satu dampak negatif yang paling mengerikan, yaitu su'ul khotimah. Karena manusia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kemudian dosa kecil dia lakukan dengan terus menerus sehingga akan mudah meremehkan dosa itu. Akan meremehkan dosa itu, bahkan mungkin akan termotivasi untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Dengan begitulah menjadi kebiasaan yang dikhawatirkan tadi itu, yaitu keluar dari dunia ini dalam keadaan bighairi iman, dengan tanpa iman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup di situ, wa idlam annaha ala asmi tidak matiha tasiru kabiratan. Fa'inna niyat al-mar'i fil ma'asi kanat ma'siyatan. Karena sesungguhnya dosa kecil yang hanya sebatas niat saja untuk dilakukan, belum dilakukan, baru saja niat, ya, niat untuk melakukan dosa kecil, tapi terus menerus diniatkan, walaupun kemudian baru saja niat. Fa'inna niyatul mar'i fil ma'asi, niat saja untuk melakukan dosa itu juga bagian daripada kemaksiatan dilakukan. Nah, karena memang bagian dari ibadah kemaksiatan dilakukan, karena terus menerus dilakukan, maka akan menjadi dosa yang besar. Ada satu hadis Nabi, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, kata Allah indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang niat untuk berbuat kebaikan, ya, tapi tidak sampai dikerjakan, dia akan mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Barang siapa wa in hamma biha fa'amilah, terus kemudian dia ingin melakukan suatu kebaikan, ingin baru niat saja, baru keinginan saja, tapi kemudian diiringi dengan langsung melaksanakan fa'amilah, kata Allah indahu asyur hasanatin ila sabi mi'ati difin ila adhafi kathira. Maka baginya itu dicatat langsung 10 kebaikan, bahkan 700 kebaikan.
ila adhafin katsir, bahkan lebih banyak daripada itu. Tapi luar biasanya, wa in hamma bi sayyi'ah falam ya'malha katabahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa hanya sekedar niat, ingin saja, tapi kemudian dia tidak jadi, artinya ditaubatin, tidak jadi untuk melaksanakan dosa atau kemaksiatan itu, maka baginya ditulis satu kebaikan sempurna. Niat jelek tapi kemudian ditaubati, ya, artinya tidak sampai kemudian dilakukan, ternyata menghadirkan satu kebaikan kamilatan secara sempurna. Cuman, nah ini yang menjadi motivasi bagi kita semua. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Sampai-sampai wa in hamma biha, apabila kita punya niatan untuk berbuat satu kemaksiatan, tapi kemudian falam ya'malha, ya, tidak sampai kemudian kita lakukan, gitu. Tidak sampai kemudian kita lakukan, ya, itu ditulis satu kebaikan. Tapi kalau kita punya niatan jelek terus kemudian kita lakukan, itu ditulis kataballahu sayyi'atan wahidah, ditulis hanya satu kejelekan saja. Itulah luar biasa. Kita punya niat baik, walaupun belum dikerjakan, dapat satu kebaikan sempurna. Punya niat baik terus dikerjakan, dapat 10 kebaikan, bahkan 700, bahkan lebih daripada itu. Terus punya niat untuk jelek tapi tidak jadi lakukan, ternyata ditulis sebagai satu kebaikan, karena memang diniatkan untuk betul-betul menjauhi kemaksiatan, artinya bertobat kepada Allah. Terus kemudian apabila kemudian punya keinginan jelek terus kemudian dilakukan, udah dilakukan gitu, dia hanya ditulis sebagai berbuat dosa, yaitu satu kesalahan saja. Luar biasa. Nah, berangkat dari situ, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat, ya, walaupun hanya sekedar niat, innamal a'malu binniyat, tapi karena memang ingin terus berbuat kemaksiatan, maka menjadilah dosa yang kanat maksiat, termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala kabirata ma'al istighfari. Ini kelanjutan dari hadis Nabi. Tidak ada dosa besar yang diiringi atau disertai dengan minta ampun kepada Allah. Ai taubati bisyurutiha, yakni dengan bertaubat kepada Allah, bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya taubat. Fa inna taubata tanhu athar al-khati'ah wa in kanat kabiratan. Maka sesungguhnya taubat itu bisa menghapus dosa-dosa walaupun dosa besar. Wah, ini luar biasa. Kita sekarang juga bahas tentang masalah taubat, ya. Karena memang setiap dari kita tidak mungkin luput dari yang namanya dosa. Karena memang sudah Allah sampaikan dalam hadis kutsinya, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kalian semua itu berbuat kesalahan sepanjang malam dan siang. Wa ana astaghfiru dzunuba, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka minta ampun kepada aku. Dan kita kalau pun dari yang namanya dosa ini, maka luar biasa, walaupun dosa besar tidak dihitung, bahkan dianggap tidak ada dosa besar itu yang disertai dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Tapi ingat, tidak hanya cukup istighfar saja, yang dimaksud ayat taubati bisyurutiha. Nah, ini yang penting, yaitu yang dimaksud dengan taubat dengan syarat-syaratnya taubat. Nah, apa itu syaratnya taubat? Ya, kita tentu tidak ada keinginan dan betul-betul berhenti dari dosa yang kita lakukan. Terus kemudian juga ada penyesalan dalam diri ini karena sudah melakukan dosa. Selain kita ada penyesalan, kita juga betul-betul niat untuk tidak sampai mengulangi dosa itu kembali. Setelah itu dikuatkan motivasinya untuk beramal soleh. Nah, dengan taubat itulah yang berusaha untuk betul-betul tidak mengulangi kembali, dan betul-betul penyesalannya itu luar biasa terhadap dosa yang sudah dilakukan. Maka walaupun dosa besar tidak sampai dianggap oleh Allah, semua dihapus oleh Allah. Karena fa inna taubata, taubat yang
dilakukan oleh seseorang itu bisa menghapus segala dosa-dosa. Luar biasa ya. Wa in kanat kabiratan, walaupun dosa itu dosa besar. Ya karena memang dosa sebesar apapun yang kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, lebih luas pengampunnya dibanding dosa yang kita lakukan, ya sangat luar biasa. Ya suatu kebanggaan kita punya Tuhan yang Maha Pengampun yang luar biasa. Makanya ada satu kisah ini yang populer dalam hadis Nabi, yang seseorang sudah membunuh 99 orang, kemudian sharinglah kepada suatu orang yang dianggap sebagai orang yang alim, ya ulama di zaman itu, ya. Terus kemudian ditanya, apakah tobat aku ini masih bisa diterima, sedangkan aku sudah membunuh 99 orang. Tapi jawabannya, karena kamu sudah membunuh 99 orang, maka gak mungkin dosa kamu akan diterima sama Allah. Nah, dengan jawaban yang seperti itu, sehingga dikenapilah, dibunuh, ya, ditebas kepalanya sehingga menjadi 100 orang. Akhirnya dia mencari orang-orang yang senantiasa, ya, lebih alim menurut dia, gitu, lebih soleh, ya, kepada kiai dan begitu seterusnya. Kemudian datanglah seri tentang dosa yang sudah dilakukan. Akhirnya apa? Jawaban dari kiai yang sudah beliau datangi tersebut, pasti akan diampuni oleh Allah. Pintu taubat buka lebar-lebar oleh Allah. Seberapapun dosa yang kau lakukan, manakala kau taubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, pasti semua dosa itu akan dihapus, diampuni oleh Allah. Kemudian diarahkan sama kiai tersebut untuk hijrah dari tempat, dari lingkungan yang kemudian menjadikan dia mudah untuk berbuat maksiat, gitu ya. Terus kemudian hijrah ke tempat yang senantiasa menjadi motivasi untuk terus berbuat kebaikan. Tapi belum sempat sampai di tujuan, di tempat yang dia tuju, baru di tengah jalan ternyata sudah meninggal, gitu. Baru ada 2 malaikat yang berebut, yang satunya pengen buru-buru bawa ke neraka karena sudah membunuh 100 orang. Malaikat yang satunya karena dia sudah bertobat, ya, walaupun belum sampai tujuan, pengennya untuk dimasukkan ke surga. Sehingga satu malaikat turun lagi, utusan dari Allah, untuk menghakimi 2 malaikat ini. Dengan apa? Dengan mengukur jarak, mana jarak yang terdekat antara tempat yang dia tinggal dengan tempat yang dia tuju. Ternyata hasil dari malaikat yang sudah mengukur jarak ini, ternyata yang lebih dekat adalah jarak dia dengan tempat yang ditujunya. Sehingga cerita akhirnya orang ini terus kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah membunuh 100 orang, gitu. Tapi kalau betul-betul bertobat kepada Allah, semua dosa itu akan dihapuskan, gitu. Jangankan 100 orang, ya, dia dosa sebesar lebih dari itu, gitu, ya. 1 orang aja yang dia bunuh, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Surat An-Nisa ayat 93. Jadi barang siapa yang membunuh seorang mukmin, gitu, muta'ammidan dengan sengaja, gitu, ya, maka fahasbu jahannam, balasannya adalah neraka jahanam. Padahal satu mukmin. Tidak cukup di situ, wa ghadiba 'alaihi, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, wa adalahum adaban azim, Allah menyiapkan baginya siksa yang besar. Baru satu pembunuhan yang dia lakukan. Tapi walaupun banyak pembunuhan yang dilakukan, diakhiri dengan taubat yang betul-betul taubat, ya, pasti Allah akan ampuni walaupun sebesar dosa yang tadi disebutkan dalam Al-Quran. Itulah indahnya bertaubat. Apalagi hanya dosa kecil, gitu ya, dosa, ya, selain dosa besar, kan dosa kata Rasulullah yang salah satu dosa yang paling besar itu akbarul kabair, paling besar-besarnya dosa yaitu al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Terus yang kedua, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa. Terus yang ketiga, uququl walidain, durhaka sama orang tua.
ya, ternyata durhaka sama orang tua itu masuk kategori dosa besar. Wa syahadatu zur, dan penyaksian palsu. Itu hadis Nabi. Maka jangan sampai dianggap remeh kita yang pernah durhaka sama orang tua, pernah membuat orang tua kecewa, orang tua gelisah, dan begitu seterusnya. Karena uququl walidain ya, durhaka sama orang tua itu bagian daripada dosa besar. Makanya gak heran kalau adabnya Allah, sisaan Allah gak nunggu nanti di akhirat, di dunia sudah dikasih, gitu kan? Apalagi nanti di akhirat pasti akan lebih besar siksanya bagi mereka yang senantiasa uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Nah, dosa-dosa besar inilah yang salah satunya tadi waqatul nafsi, membunuh jiwa ya, sebesar tadi itu dikasih kemurkaan sama Allah, dikasih adab, disiksa disiapkan siksa yang besar ya, dan lain sebagainya, bahkan fahsbu jahannam. Jadi balasannya neraka jahannam. Tapi kalau kemudian taubat kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itu indahnya bertobat. Ya. Terus kemudian rawah hadzal hadits ad-Dailami an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang di atas tadi itu riwayat dari Imam Ad-Dailami dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kita bicara tentang taubat, selama jiwa kita ini masih dalam atau roh kita masih dalam diri ini, terbukalah pintu taubat. Ya, Allah pasti akan menerima taubat kita. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu Allah akan senantiasa wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Luar biasa. Dan dia itu menerima taubat-taubat dari hamba-hambanya dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Ya, selalu terbuka lebar ya. Bahkan sebanyak dosa yang kita lakukan, Allah sudah bilang dalam Al-Quran, kul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, saking banyaknya dosa yang dilakukan ya sampai dianggap melampaui batas. Dari batas-batas yang Allah berikan ternyata dia sangat melampaui gitu. Ya, ala anfusihim, terhadap dirinya sendiri, sudah menzalimi diri sendiri gitu. Tapi kemudian apa? La taqnatu mir rahmatillah, inna wa yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Luar biasa. Ya, bahkan sampai-sampai dalam Al-Qur'an itu wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Barang siapa yang berbuat keburukan dan zalim kepada diri sendiri, maka apa? Yajidillah, dia akan menemui Allah yang Maha Pengampun lagi pahamnya. Ya, luar biasa. Masih Allah terima walaupun kita nggak pantas bermaksiat, walaupun masih kecil gitu ya, karena memang semuanya ini adalah milik Allah. Kita diciptakan juga oleh Allah, kita difasilitasi hidup oleh Allah, semuanya adalah milik Allah. Walaupun hanya sebatas udara oksigen yang kita hirup, itu juga milik Allah, semua milik Allah. Ya, nggak pantas kita bermaksiat, tapi kalau kita bermaksiat sebesar apapun maksiat kita, Allah pasti akan terima taubat kita. Begitulah, innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lebih luas ampunan Allah dari apa? Dari kemaksiatan kita lakukan. Mungkin kalau di antara kita pernah berbuat dosa besar, ya tidak perlu dikhawatirkan. Yang penting kita bertobat, selesai gitu ya. Apalagi dosa-dosa kecil. Yang penting kita bertobat gitu. Yang penting kita bertobat, insya Allah pasti Allah akan ampuni. Yang penting ayat taubat bisyurutiha, itu yang penting. Syarat-syaratnya taubat harus dilakukan. Ada penyesalan gitu ya. Tadi tidak cukup astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa kami. Tapi kemudian tidak ada penyesalan. Nah, belum masuk syarat-syaratnya gitu. Tapi kemudian tidak ada niat untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, masih belum. Ya, karena syarat-syarat taubat tadi itu
ya tidak mengulangi lagi, ada penyesalan, terus kemudian terus berusaha untuk berbuat amal kebaikan, karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu bisa menghapus dosa-dosa. Jadi buka sama Allah itu pintu lebar-lebar untuk kita bertobat kepada Allah. Jadi kita bangga punya Allah yang seperti itu, punya Tuhan yang seperti itu, kita bangga dan bersyukur gitu ya. Ya, walaupun dosa kita ini sebesar, ya, apalagi ada hadis Nabi yang luar biasa di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi nomor 42. Jadi hadis Arba'in Nawawi itu isinya 42 dan ditutup tentang luasnya ampunan Allah. Ya, ketika Sami Rasulullah SAW, para sahabat, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul, berkata, qala Allah Ta'ala, ini hadisnya sahih dan hasan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubadi. Wahai Adam, maksudnya wahai manusia, siapapun dia, yang penting manusia, ya, tidak hanya sebatas muslim, non muslim pun masuk di sini semuanya. Ya, innaka ma da'awtani, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku, wa rajatani, memohon mengharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, aku mengampuni dosa-dosa kamu, ala ma kana minka, yang telah lalu, wa la ubali, aku gak pedulikan berapapun dosa kamu. Luar biasa ya. Ya, makanya sampai ketika orang kemudian bisa masuk Islam, terhapus semua dosa-dosanya, memang ampunan Allah luar biasa. Sebesar apapun dosa kita, ternyata kalau kita sudah taubat, sudah tidak dianggap lagi sama Allah. Loh, nikmat yang luar biasa. Tidak cukup di situ. Ya benar ada lau, apa itu? Lau balagot dunubuka ada samai. Wahai anak Adam, jika dosa kamu itu sebanyak awan di langit, tsummastaghfartani ghafartu laka. Wah, itu luar biasa. Seandainya dosa kamu itu sebanyak awan di langit, kalau kita hitung awan di langit itu udah berapa? Langit begitu luasnya, gitu. Mungkin lebih banyak daripada buih di lautan, gitu. Tapi kemudian kita bertobat kepada Allah, tsummastaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, niscaya aku ampuni dosa-dosamu. Itu luar biasa. Bahkan hadisnya tidak cukup di situ. Ya benar Adam, lau ataitani bikurobil ardi khotoya, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa seluas bumi, sepenuh bumi, wah lebih besar itu, ya kan? Kalau tadi awan mungkin di sini ada, di sana nggak ada, tapi ini seluas bumi. Tidak hanya cukup sebesar gunung, tidak, atau seluas lautan, tidak, tapi seluas bumi. Ya. Terus kemudian malakitani la tusyrik syai'an. Terus kemudian kau datang kepada, artinya kita bertobat kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Terus kemudian apa kata Allah? La ataituka bi qurubiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan dan sahih. Nanti kalau sudah hasan apalagi sahih, tidak dilakukan lagi kebenarannya, gitu ya. Kita di dunia ini banyak dosa, bahkan kata Rasulullah tadi itu, walaupun dosa kita seluas bumi, sepenuh bumi, ya kita nggak bisa bayangin sepenuh bumi kayak gimana besarnya, gitu ya. Kalau sebesar gunung, udah besar, ya, tapi sebatas hanya gunung gitu. Tapi kalau sudah seluas bumi, sepenuh bumi, terus kemudian kita datang ke hadapan Allah, bertobat kepada Allah, apa yang kemudian? La ataituka bi qurabiha maghfiratun. Niscaya aku datang kepada bi qurabiha maghfiratan, dengan membawa ampunan seluas bumi itu pula. Masya Allah. Jadi kita betul-betul kalau lagi sholat, lagi beribadah kepada Allah, apalagi di tengah malam, ingat dosa, gitu ya. Terus kemudian kita betul-betul minta ampun, istighfar, itu betul-betul terasa, gitu ya. Karena memang sudah disiapkan ampunan Allah yang begitu luar biasa. Ampunan Allah yang begitu luar biasa. Jadi memang tidak
perlu kita khawatirkan untuk senantiasa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memang hidup ini yang penuh dengan kebahagiaan, asalkan kita kembali kepada Allah. Jangankan dosa kecil itu tadi 100 orang yang sudah dia bunuh, terus kemudian dia betul-betul niat bertaubat kepada Allah, semua dosa diampuni, ujung-ujung masuk surga. Walaupun 100 orang dia bunuh, pada satu orang tidak dijelaskan siksaannya begitu besar, pada fahas pujanan neraka jahanam lagi. Tapi kalau kemudian taubat kepada Allah, maka pastilah dosa-dosa kita akan diampuni. Lalu kalau sudah ada janji Allah begitu luar biasa, dan kita tahu, kita sadar bahwa dosa kita ini banyak, sering melakukan dosa kecil ya, tapi kita lakukan dengan terus menerus, seperti ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong kasar gitu ya. Itu salah satu dosa-dosa kecil itu. Tapi kalau kemudian nyakitin orang lain, sudah mulai naik lagi itu kan levelnya, ya kan? Nah terus itu kemudian dilakukan terus menerus itu. Kita yakin, kita tahu gitu bahwa kita sering berbuat dosa, terus tahu ilmunya bahwa itu luas ampunannya, terus kemudian kita tidak bertobat, itu seperti kayak salah mengambil keputusan kita itu. Padahal Allah sudah bukakan pintu maaf yang begitu luar biasa, sehingga kita bisa dikasih kesempatan untuk hidup bahagia, khususnya nanti di akhirat. Karena kalau sudah dosa kita nggak diampun oleh Allah, maka efeknya kan ngeri gitu ya. Nanti di akhirat tentunya sudah disiapkan, yaitu neraka yang sudah Allah siapkan. Tapi begitu kita sudah berbuat dosa sebesar apapun, tapi kemudian kita betul-betul bertobat kepada Allah, dibukakan pintu tobat yang seluas-luasnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kalau bicara tentang taubat itu senang sekali gitu. Ternyata begitu besar, begitu luas rahmat Allah, ampunan Allah, ya, seluas bahkan lebih luas dari dosa yang kita lakukan. Nah terus kemudian kalau kita bertobat kepada Allah, apakah hanya ampunan saja yang Allah berikan kepada kita? Ternyata tidak. Ya. Kita kalau bertobat kepada Allah, gitu ya, ternyata ada janji dari Allah, kita menjadi hamba yang beruntung, bahkan dunia akhirat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Watubu, bertobatlah wahai manusia, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah ya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang bertobatlah kepada Allah, la'allakum tuflihun ya, agar engkau menjadi orang yang beruntung. Watubu ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi keberuntungan inilah yang kita harapkan gitu ya. Beruntung